Guys, kembali lagi dengan JJ Bro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. We do well task. Kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Eh, Sekarang atau tidak sama sekali? Kekayaan itu gabungan dari tenagamu dan hartamu yang dikumpulkan. Usia muda, banyak tenaga, saat bekerja keras mengumpulkan harta, agar punya passive income, dan tidak perlu kerja terus-menerus sampai tua. Wow, bagus sekali pantunnya. Jadi tata cara dengan TTS adalah tentukan tujuan investasimu. Jadi maksudnya kalau kita ingin berinvestasi, kita gunakan metode TTS. T pertama, tujuan investasi itu kita tentukan apa. Yang kedua, tetapkan batas risikomu. Kita mau rugi berapa? 5%, 10%, 20%, 30%. Kita mau untung berapa? 5%, 10%, 20%. Jadi jangan sampai tamak, karena kalau hal itu terjadi, kita tidak bisa mencapai investasi tersebut dengan maksimal. Yang ketiga, ketiga, sisihkan danamu, bukan sisakan untuk investasi. Jadi ada dana yang kita dapat, kita sisihkan dulu untuk kita berinvestasi, kita tabung atau kita lakukan investasi di tempat yang banyak, kemudian atau kita pakai dulu, kalau ada sisa baru kita investasikan. Saya sarankan untuk kita sisihkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengeluaran tersebut. Yang kedua, tips menangkal hutang. Wow, perlu atau mau, ini merupakan kebutuhan atau keinginan. Yang kedua, gengsi atau fungsi. Kita beli sesuatu ini karena gengsi atau fungsi. Rada tipis bedanya antara gengsi sama fungsi. Sebagai contoh, orang punya income-nya terbatas, kepingin punya iPhone, tapi ternyata iPhone-nya itu digunakan untuk hal produktif, misalnya untuk YouTuber, atau mungkin untuk dia rekaman video, atau mungkin dia untuk foto, untuk publikasi, atau di Instagram-nya supaya bagus. Enggak apa-apa, boleh, karena itu akan menghasilkan. Mungkin dari Instagram-nya, YouTube-nya, dari Facebook-nya dia bisa mendapatkan income. Tetapi kalau misalnya, temanku beli, aku gengsi dong, aku kan lebih kaya dari dia, ngapain kok aku nggak beli sama seperti dia, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu masuk ke ranah gengsi, ranah ingin, bukan ranah penting, perlu, atau ranah fungsi. Yang ketiga, katakan tidak pada minimal payment, cicilan 0%, ada bunga, dan biaya provisi. Sebagai contoh gini, saya lagi nyicil iPhone 15 juta. Saya tidak punya uang, saya cicil, dan ternyata ditawari bunga 0%. Wah, bagus, karena kita bisa cicil. Ternyata saat kita tawari menggunakan kartu kredit, ternyata di situ bisa, misalnya cicilannya jadi 1.250.000. Anda bisa bayar minim, katakan cuma 300.000. Tapi jangan lupa, 1.250.000 dikurangi 300.000, itu adalah 950 kali berbunga harian kalau itu kartu kredit. Sehingga kita kena denda, kita harus bayarnya lebih dari 15 juta. Kalau kita pakai dan kita sudah ada dananya 15 juta, nggak apa-apa. Atau kita yakin bahwa dari gaji kita, income kita bisa membayar itu, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, jangan. Pakai yang ada dulu ya. Berhemat bukan untuk kita menambah kekayaan, tetapi kita untuk ngatur mana yang kita beli, mana yang kita spending, mana yang kita tahan, mana yang kita sisihkan, mana yang kita investasikan. Yang ketiga, harus punya asuransi. Wow, ternyata ditawari asuransi. Tetapi gini guys, asuransi itu memang penting, bukan hanya untuk kalangan menengah, kalangan bawah, atau kalangan atas. Semua sebetulnya penting. Kalau ada orang bilang, saya beli asuransi tapi nggak pernah pakai, berarti saya rugi. Lebih baik kita nggak pakai, karena saat kita pakai nggak enak. Kita dapat ruangan yang VIP pun sendiri sebetulnya nggak enak. Kenapa? Karena di rumah sakit resiko tertular COVID lebih tinggi, resiko untuk masuk sehat keluar sakit lebih tinggi, resiko untuk ditusuk jarum, diperiksa, kemudian minum obat, dan obat pun ada side effect-nya. Jadi sebaiknya kita punya asuransi untuk proteksi
Kita beli pagar untuk menjaga, kita buat pagarnya lebih tinggi supaya maling enggan untuk mengambil barang yang ada di kita. Karena sakit itu mahal, COVID bisa 80, 50, bahkan sampai 500 juta kalau dia ambil VIP. Tabungan 6 bulan gaji sebagai dana darurat. Jadi kita harus punya. Misalnya income Anda 10 juta, Anda harus punya minimal 60 juta. In case kalau misalnya satu kali income-nya kita berhenti tiba-tiba karena di PHK, karena mungkin perusahaannya tutup, atau mungkin karena hal-hal yang lain sehingga income kita langsung berhenti 10 juta, maka kita mesti ada spare 6 bulan untuk kita bertahan atau mencari pekerjaan, atau kita melakukan investasi yang lain, atau kita mencoba peluang yang lain supaya income kita dapat. Itu pun bisa terjadi kalau misalnya seorang pencari nafkah ternyata tiba-tiba tutup usia di usia dini. Ini pun juga masalah. Kenapa? Si istri atau si keluarga belum siap, si anak-anak belum siap untuk bekerja, untuk bisa mendapatkan income yang sama seperti pencari nafkah. Oleh karena itu, mari kita lindungi dana pensiun. Jadi jangan sampai orang tua ini membebani anak, yang mana anak juga punya beban kepada anaknya sendiri atau cucunya si orang tua. Itu yang namanya generasi sandwich atau Burger generation, yang nanggung orang tua juga nanggung anak. Kalau orang tuanya melakukan tindakan bijaksana, dia persiapkan. Jadi selama pensiunnya dia tinggal nikmati dari uang yang disimpan, dia makan bunga, dia hidup dari situ. Dana pensiun bisa mengurangi pajak loh. Kuncinya adalah disiplin. Sekali lagi katakan disiplin. Ayo sama-sama disiplin. Kita sisihkan terlebih dahulu baru kita spending. Kita simpan terlebih dahulu baru kita pakai. Uang bonus untuk top up investasi supaya tujuan investasi cepat tercapai, bukan untuk bayar hutang. Kenaikan gaji untuk menambah porsi investasi. Jadi misalnya income-nya 10 jadi 15. 15-nya harus kita simpan, katakan dulu kita simpan 5, kita sekarang simpan 7,5. Atau bahkan kita simpan aja yang 5 itu, jadi 5 sama 5 kita bisa simpan 10. Itu yang diajarkan oleh Pak Tung Desem Waringin, sehingga dia bisa memiliki income yang cukup, kemudian dia bisa membeli aset sama seperti sekarang. Saya kalau dengar ceritanya beliau pernah ditawari, dia mendapatkan satu fasilitas handphone, tetapi pulsanya dibayar sendiri. Dia tidak mau ambil fasilitas itu. Kemudian bulan depan atau periode berikutnya masih dapat tawaran lagi beli handphone dan pulsanya disubsidi oleh perusahaan. Dia baru mau. Karena apa? Dia tidak mau spending, tapi dia mesti mau saving atau simpan. Sehingga saat uangnya terkumpul, dia beli aset. Asetnya disewakan, dia bisa dapatkan passive income. Luar biasa ya yang dilakukan oleh Pak Tung Desem Waringin, sehingga dia tidak mengalami kesulitan dan hasilnya dia bisa melipat gandakan. Kemudian sedekah atau zakat untuk investasi akhirat. Jadi kita suka berbagi, ada orang yang susah kita kasih, khususnya kepada orang-orang yang membantu kita. Asisten rumah tangga, sekretaris, karyawan di tempat kita. Jangan kita baik sama orang lain yang nggak ada hubungannya sama kita hanya untuk cari nama, tetapi untuk keluarga dekat kita nggak bantu mereka, tetapi kita tekan mereka, kamu harus kerja dan bayarannya nggak naik-naik. Jangan, karena itu juga merupakan investasi kita di akhirat. Kita juga bisa membuat orang di sekitar kita yang membantu kita menikmati apa yang kita nikmati, karena yang kita nikmati itu ada sumbangsi dari mereka semua gitu ya. Investasi apa lagi dengan adanya COVID-19? Bunga deposito sudah turun, emas dan dolar sudah mahal, mau taruh uang di koperasi takut, saham dan obligasi lagi murah banget, top up unit linkmu. Tetap tenang dan terus berinvestasi. Kesempatan untuk top up atau rebalancing lakukan dengan konsep dollar cost averaging. Hari ini beli berapa, besok beli berapa, kapan beli berapa. Jadi
Dengan perbedaan itu, kita bisa mendapatkan keuntungan. Cek profil, risiko, dan tujuan keuangan. Apakah kita ini risk taker atau risk seeker, atau menerima risiko atau menolak risiko, atau mau yang safe aja. Kalau orangnya sudah usia 65, 60, lebih baik kita taruh di tempat yang safe. Jadi jangan taruh di tempat yang berisiko. THR itu buat apa sih? Traktir untuk diri sendiri, beli bru cinta, membahagiakan keluarga, sedekah untuk investasi akhirat, bagi-bagi untuk asisten rumah tangga kita, OB, sopir, kita buatkan pakai bru cinta murah. Apalagi sekarang ada namanya Pro Tip, yang dari aplikasi Pulse, ada produk baru yang diluncurkan oleh Prudential, luar biasa ya, Protect Care. Preminya cuma 128, kemudian ada yang 184, ada yang 64.000. Jadi murah sekali guys. Kita bisa belikan, manfaatnya ada yang platinum, ada yang gold, ada yang silver. Nah terus kemudian, jadi kalau kita baik sama orang lain, tetapi sama tukang yang membantu renovasi rumah kita, kita pelit. Sama asisten rumah tangga kita pelit, sama supir yang sering mengantarkan kita pelit, sama karyawan yang di tempat kita menunjang pekerjaan kita berhasil pelit, maka karyawan itu bisa merasakan, loh kok dia baik sama orang lain, kok nggak baik sama aku ya, sehingga dia nggak mau bekerja lebih baik lagi. Ada baiknya kita sisihkan untuk zakat kita di akhirat dengan cara kita berbagi sama orang-orang yang di sekitar kita. Jangan cari orang-orang yang jauh dulu. Orang jauh boleh, tetapi dahulukan orang dalam, keluarga kita, orang terdekat kita. Budget untuk mudik, jalan-jalan akhir tahun, alihkan untuk top up dan investasi. Kenapa? Karena kita nggak bisa pergi dengan adanya kondisi ini. Kita takut, nanti ketemu orang kita takut, kita mau makan kita takut, kita mau nggak pakai masker, bagaimana kita nggak pakai cuci tangan, bagaimana kita nggak pakai hand sanitizer dan bagaimana. Nah, maka dana yang kita alokasikan untuk itu kita pindahkan, kita simpan, kita sisihkan. Karena bisa jadi gini guys, ada orang bilang, kan enak zaman dulu, zaman sekarang susah. Dulu kan cuma ekonomi, sekarang kan masalah kesehatan juga. Guys, jangan takut. Kenapa? Dulu kita mengalami berbagai kesulitan ekonomi, kita berhasil. Mengalami kesulitan ekonomi lagi, berhasil. Pasti kali ini juga berhasil. Pasti liwat. Cuma kapan? Bertahanlah dan bertindaklah bijaksana dan lakukan hal-hal yang protektif. Artinya, ya jangan sampai kita keluar nggak pakai masker. Karena kalau kita nggak pakai masker, bisa nulari orang lain. Atau kita jangan sampai jadi penerima karena kita mendekati. Jadi kalau misalnya kita nggak sakit-sakit berat, ya jangan kepingin rawat inap di rumah sakit. Ngapain? Resiko tertular COVID-nya lebih tinggi. Terus kemudian kalau memang nggak sakit parah, ya nggak perlu toh ke rumah sakit. Kita konsultasi pakai Halodoc, dan di Pulse itu ada. Anda tinggal konsultasi dan itu gratis. Kalau Anda beli obatnya dapat diskon 25%. Nah, semua kan zamannya digital. Dulu zaman agraris, pindah ke zaman industrialis. Itu orang bergonjang-ganjing. Dulu tidak ada televisi, sekarang ada televisi, orang gonjang-ganjing. Kenapa? Karena televisinya orang jadi nonton televisi. Sekarang zaman apalagi? Zaman digitalisasi. Orang lari ke digital, orang-orang panik. Tidak perlu panik. Kita menyesuaikan diri. Kalau ada ikan yang bisa bertahan di air dan bisa bertahan di darat, itu karena dia menyesuaikan diri. Dia beradaptasi seperti seorang tentara. Tentara itu kalau dilempar di hutan, kalau dibuang di hutan yang nggak ada penduduknya, dia masih hidup. Ya, kita harus pakai prinsip itu. Kita pakai prinsip rumput yang mudah bertumbuh, tapi kita juga pakai prinsip pohon jati yang kuat diterpa badai angin. So guys, tetap semangat, tetap sehat, tetap sejahtera. God bless you all. Bye.